Oke, halo teman-teman diecaster seluruh Indonesia, khususnya untuk daerah Sukabumi ya. Bertemu kembali di channel Rasti Mekanik Sukabumi. Just info aja nih buat teman-teman yang belum tahu, jadi channel ini ada tambahan nama belakang ya. Sebelumnya nama channelnya Rasti Mekanik, sekarang menjadi Rasti Mekanik Sukabumi ya, sebagai salah satu apresiasi aja terhadap kota kelahiran kita di sini. Sebelumnya saya mau ngucapin turut berduka atas musibah yang terjadi baru-baru ini, yang terjadi di daerah Cicurug Sukabumi ya. Ada banjir bandang kemarin di awal-awal minggu ini. Khususnya buat teman diecaster kita AR Salamander. Pokoknya tetap kuat, tetap selamat, dan jangan lupa tetap hunting. Di video kali ini Rasti Mekanik Sukabumi akan menunjukkan atau memperlihatkan salah satu koleksi diecast-nya. Kira-kira diecast koleksi mobil jenis apa? Kita simak dulu seperti biasa video yang mau lewat ini. Behold the doubting Thomases. They don't believe anything you tell them about cars. Absolutely not. They don't believe you can get a real sporty car that's affordable. Then we show them the Toyota Corolla Sport Liftback, the real sporty car that's truly affordable. Come on. How can Corolla give you so much for so little? It's just a Toyota tradition. We believe. Nah, dari video barusan udah pada bisa nebak sebetulnya. Yang akan kita bahas adalah ini dia, Toyota Trueno AE86. Oke, diecast ini diproduksi oleh Mini Auto ya. Nah, ini diproduksi oleh Mini Auto. Mungkin untuk skalanya ini sedikit berbeda dengan beberapa diecast Rasti Mekanik sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bahas yang 1:32. Nah, kalau yang ini sedikit berbeda. Skalanya itu 1:28. Berarti secara skala ini lebih kecil dalam arti, tapi kalau untuk ukurannya seharusnya sih lebih besar. Kita akan cek seberapa detail di diecast ini. Oke, kita akan keluarkan dulu dari dusnya. Nah, sudah keluar dari dusnya. Penampakannya ya kurang lebih seperti ini ya. Kita putar-putar dulu nih. Ini pas keluar dari dus kita dapat background sama base-nya nih. Tapi backgroundnya sih ini cuma dari karton doang ya. Dari karton doang. Nah, base-nya ini cukup mantep. Jadi kalau untuk pajangan sih tinggal diem aja gitu, bisa ditempatkan di mana aja gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi untuk AE86 ini sebetulnya ada dua tipe ya. Yang satu AE86 Trueno yang ini, yang keduanya ada yang AE86 yang Levin. Yang membedakannya sih lebih pada si bentuk headlampnya aja gitu. Jadi kalau untuk yang Levin dia kayak mobil-mobil Corolla biasa. Jadi ini kan base-nya dia dari Corolla. Si mobil AE86, ada juga yang bilang ini Sprinter ya. Oke, ini penampakannya. Kita akan cek bagian per bagian. Kita akan keluarkan dari base-nya dulu ya. Ada baut-baut yang harus dibuka. Lepas dari kesuksesan mobil ini yang muncul sebagai bintang utamanya film ataupun serial manga Inisial D, mobil ini sudah menjadi salah satu ikon mobil retro sport Jepang ya. Yang kita punya di sini juga replikanya yang Inisial D. Nah, ini ada Gunta Tofu Shopnya ya. Tapi ini yang versi merahnya ya. Saya juga sebetulnya kurang update sih film si mobil ini muncul di serial yang mana gitu loh. Nanti kalau memang teman-teman ada yang tahu, bolehlah komen-komen info-info ke kita, ini mobil munculnya di film yang mananya gitu loh. Oke, kita mulai cek dari yang paling depan dulu. Wih, udah kelihatan ya. Ini bagian depannya. Kalau untuk bahan sih saya diecast umumnya bahannya metal, ada bagian part-part plastik sama bahan karet gitu lah. Dari bagian depan yang paling lucu ini si lampu pop-up-nya nih. Kita buka dulu ya, agak susah dikit. Nah, tuh ya, kelihatan ya. Jadi kalau lampunya itu dinyalain, dia terbuka si pop-up-nya. Dan untuk diecast Mini Auto ini si kap mesinnya bisa kita buka juga. Bentar ya. Nah,
Dan di dalamnya ada miniatur mesinnya, tapi nggak gitu detail sih. Tuh, tutup filter, cylinder head, sama mufflernya sih kalau teman-teman bisa lihat. Tapi sejauh ini cukup bagus ya. Ini juga panel atas radiatornya bener-bener apa ya, kayak ada banyak kerikil di plat-platnya gitu ya. Oke, ininya ada AE86. Ih, cakep banget ya. Di bawahnya ini lampu sen atau ini lampu senja tapi warnanya silver ya. Ini juga sama. Nah, di bagian bawahnya ini ciri khas mobilnya si Takumi itu kan si fog lampnya yang berwarna kuning ya. Nah, warna kuning jadi untuk membantu dia kalau lagi nganterin tahu di subuh-subuh. Keren ya. Oke, lumayan detail, bagus banget. Kita cek sebelah kanan. Nah, ini yang sebelah kanannya. Saya seneng banget nih sama garis bodinya. Garis bodinya di sini detail banget. Ya. Ini kelihatan kokoh yang untuk mobil-mobil retro tahun 80-an. Full press body kayak gitulah. Nah, dari bagian depan fendernya lancip kayak mobil-mobil Corolla pada umumnya. Velgnya hitam aja. Ini hampir sama yang dipakai Takumi. Watanabe kayaknya sih. Spionnya juga proporsional, bagus banget nih. Tuh. Pintunya bisa dibuka tapi hanya sepotong ini aja nih. Atasnya nggak bisa. Si atasnya cuma nempel di sini nih. Idealnya ini sih terbuka ya, jadi si frame kacanya itu ikut ke pintu gitu. Jadi kayaknya lebih keren. Bagian dalamnya dikit. Nah, kita colong dikit. Ada door trimnya. Nah, ini ciri khas Sprinter atau Trueno. Nah, dia bodi belakangnya gini aja. Jadi memang sini sedan 2 pintu. Ada bagasi hatchbacknya juga di belakangnya ya. Jadi benar-benar apa ya? Jadi kalau pada zamannya sih mungkin ini terlihat lancip, terlihat kesan aerodinamisnya itu dapet gitu loh. Di sebelah kiri oke, cukup keren, cukup bagus, mantap juga. Mantap. Pintunya sama, bisa dibuka tapi ya sama, sepotong juga. Frame-nya nggak ikut. Kaca belakangnya. Mika. Dari belakang nih, ini cukup lengkap. Satu, di sini ada emblem merek ininya, Apex Twin Cam 16. Nah, jadi ini ada twin cam gitu. Ini udah ciri khas Corolla banget lah. Udah pakai 2 camshaft di ininya, di cylinder headnya ya, buat bantu apa, buka-buka pelatuk ke ruang mesin gitulah. Di sini yang tipe Trueno. Nah, oke. Lampu belakangnya juga cakep. Ini ngingetin saya sama lampu belakang Corolla DX sih. Kotak-kotak ini. Plat nomor Jepang. Bumpernya juga minimalis banget tapi masuklah untuk mobil ini ya. Ini kap bagasinya juga bisa dibuka nih. Bentar ya. Coba buka dulu. Nah, lumayan cakep. Nah, ini juga ada kayak semacam partisi gitu, bisa dibuka nih teman-teman. Nah, jadi kalau di filmnya kan setahu saya sih ini buat nyimpen tahunya ini di belakang. Nah, ditutup sama partisi ini. Cek ke bagian interior. Iya. Nah, kita mulai dari sini dulu deh. Nah, kelihatan gak sih? Ini setir kanan ya. Setir kanan. Tapi untuk tipe joknya ini udah tipe jok balap sih, bukan yang jok bawaan mobil si AE86-nya. Door trimnya juga cakep ya.
ada buat putaran kacanya. Kita cek yang sebelah kiri. Nah, door trimnya cakep banget tuh, ada buat tarikan ininya, door locknya. Si dashboardnya juga proporsional banget. Nah, kalau dari sini kelihatan nih, di sini ada beberapa tuas persneling, tapi kayaknya kurang jelas sih di kameranya ya. Oke. Kalau di bawahnya, ini lumayan cukup detail nih. Dari mulai roda depan, kan, persneling ke belakang, ada gardannya juga, kopel juga nyampe ke gardan. Cuman ini kan tipenya fullback, jadi dia dikasih buat mesin-mesin gitulah ya. Nah, ini tangki bensin sama si knalpotnya, lumayan keren. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, jadi untuk mobil ini kan ada semacam elektriknya gitu ya, buat ada suara sama lampu-lampunya. Tapi ini sih si baterainya udah habis nih, jadi saya nggak bisa tunjukin. Jadi ketika ini dibuka, nah ada suara kayak gitu. Juga sama. Nah, si lampunya harus dinyala. Dan ketika ditekan roda depannya, ada muncul suara beginian. Lumayan menghibur, tapi kalau untuk saya sih nggak gitu seneng, bukan nggak seneng ya, tapi nggak begitu menjadi poin utama untuk diecast ini. Saya sih lebih seneng detailnya aja. Oke deh, mungkin segitu dulu ya video kita kali ini tentang si AE86 ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bantu terus channel ini untuk berkembang. Kita saling support antara diecaster seluruh Indonesia. Oke, selamat malam, selamat jumpa, selamat beraktivitas kembali.